Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syala Junah Purwadiati, mahasiswi Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia. Di slide pertama, saya akan menerangkan terkait latar belakang bahasa gaul. Dalam pergaulan dunia remaja, biasanya mereka menggunakan bahasa khusus yang dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk berbeda dengan kelompok lainnya. Pencarian identitas diri ini tidak lain agar mereka merasa eksis dan merasa percaya diri. Menurut Theodora, mengatakan bahwa salah satu yang paling menonjol yang mencirikan dengan kelompok lain adalah bahasa yang digunakan. Bahkan sebagian orang tidak memahami kosakata yang diucapkan atau mereka sebut bahasa gaul. Ironisnya, bahasa gaul terbawa dalam identitas keseharian mereka, baik di kalangan sendiri maupun dalam lingkungan formal seperti di universitas. Fenomena penggunaan bahasa gaul oleh para remaja ini cukup menggelisahkan. Banyak kalangan yang menilai bahwa bahasa gaul sangat berpotensi merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Contoh kecil dari bahasa informal yang ada di universitas, yaitu saat kita berada di dalam kelas, mungkin kita pernah mendengar teman kita saat mengajukan pertanyaan kepada dosen dengan kata-kata yang tidak informal. Contohnya seperti, "Bu, Pak, mau tanya dong." Kalimat "dong" dalam bahasa informal ini menjadi ciri-ciri bahasa gaul yang saat ini sering digunakan oleh para remaja. Seharusnya kata-kata itu tidak digunakan dalam lingkup universitas. Dan kata-kata dan bahasa yang harusnya digunakan yaitu, "Maaf Bu, saya ingin bertanya." Kurang lebihnya seperti itu. Untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan yang mulai muncul pada tahun 1980-an. Menurut Sarwono mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang biasa dipahami oleh hampir seluruh remaja tanah air yang terjangkau oleh media massa. Istilah itu berkembang dan bertambah hampir setiap harinya. Umumnya, remaja beranggapan bahwa bahasa gaul yang mereka gunakan lebih bergengsi dan terlihat hebat dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu terjadi karena ada beberapa faktor pendukung dari bahasa gaul itu sendiri, yaitu situs-situs jejaring sosial yang berkembang dan berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul itu sendiri. Semisal, adegan di dalam film yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak saat ini film-film Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang lebih menggunakan bahasa sehari-hari atau bisa kita sebut sebagai bahasa gaul. Bukan hanya dari dialog di dalam film, tetapi juga jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan jejaring sosial lainnya yang lebih banyak menggunakan bahasa gaul. Dari itu semua pastinya akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dari segi dampak positif dari bahasa gaul itu sendiri, yaitu membuat kaum remaja lebih kreatif terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul itu sendiri.
Lalu ada juga untuk dampak negatif dari bahasa gaul adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul yang sering kita gunakan. Yang kedua, pengetahuan kaum remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia sangatlah minim, yang dikarenakan jarangnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu bahasa gaul akan mempengaruhi perbendaharaan bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa pasti harus menanggulangi terkait dengan masalah tersebut, yaitu dengan menanamkan dan menumbuhkan pemahaman dan cinta dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa, bahwa menggunakan bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya, dan menanamkan semangat cinta bahasa nasional. Dari kesimpulan dari semua presentasi yang sudah saya sampaikan adalah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul singkatan dalam komunikasi sehari-hari adalah menyimpang dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Maka cara paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan, di mana dalam situasi formal sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan dengan bahasa Indonesia yang baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.